Hai guys, di video kali ini saya mau bercerita tentang sebuah kegiatan yang sebenarnya sudah menjadi core gue banget since day one. Kalau kalian nontonin saya di YouTube tuh kan uploadnya cuma bahas Gunpla aja doang. Enggak, sebenarnya masih banyak lah mainan yang saya suka. Dan salah satunya ini adalah trading card game atau TCG. Zaman sekarang siapa orang yang nggak tahu TCG kayaknya sudah lumayan menjamur ya. Ini agak dramatis tapi nggak bohong. Tiap kali saya ibadah tuh selalu berdoa, ya Tuhan kapan ya Wennya bisa main TCG lagi. Dan sekarang puji syukur sudah terkabulkan. Tentunya berkat uluran tangan orang lain yang terima kasih banyak sekebon. Terakhir saya main TCG itu sekitar tahun 2021 sampai 2022an lah. Dan TCG terakhir yang saya mainin adalah Pokemon bahasa Indonesia. Decknya masih Dragapult V. Terus Digimon saya main Cross Heart sama One Piece waktu masih fresh-freshnya banget lah. Saya main siapa itu namanya? Kid Ijo ya sama Lau. Deck Supernova kalau nggak salah namanya. Sedikit background stories dulu. Jadi kenapa TCG itu sudah menjadi core dalam hidup gue banget? Karena ini saya udah main dari lama banget lah, dari zaman SD ya. Cuma kan ya as you know dulu zaman-zaman Yu-Gi-Oh awal-awal kan belinya kartu yang palsu yang di mamang-mamang. Baru tahu ada toko hobi yang spesifik jualan TCG itu sekitar tahun 2008 dan di situ saya beli starter deck Yu-Gi-Oh pertama. Ya mulai dari situ lumayan bikin deck yang ala kadarnya sebenarnya, tapi tetap kompetitif. Dulu tuh real dari zaman SMP sampai kuliah. Tongkrongan saya ya jujur sih di card shop ya. Padahal ya saya juga tidak berprestasi amat kok dan kepentok sama budget lah buat bikin deck-deck yang sangat kompetitif dan meta. Berhenti Yu-Gi-Oh for good itu tahun 2014. Nah ini titik baliknya di tahun 2018. Itu tuh entah kenapa saya kangen banget main TCG. Dibawa sekali tuh ke card shop sama teman saya. Kayak orang-orang kan pada main Vanguard ya waktu itu karena baru di reboot. Salah satu TCG yang tidak saya suka karena sorry banget kayak ya wibu gitu. Akhirnya sih kecemplung juga ya, dan di situ bikin deck meta lumayan kompetitif, terus menang beberapa event juga. Terus nggak lama dari situ disambung ke Pokemon dari tahun 2019 sampai tahun 2022an itulah sampai terakhir. Akhirnya kan hiatus lagi tuh main kartu fisik karena emang udah nggak ada waktu dan jujur nggak ada budget juga. Ya main di HP tetap TCG juga. Main kartu-kartuan juga, main Marvel Snap, terus yang kemarin mungkin Pokemon Pocket kali ya. Terus orientasi saya buat jajan TCG itu kan sebenarnya buat dimainin ya. Cuma ketika udah nggak ada waktu main, ada sedikit yang mengobati yaitu jajan kartu Pokemon di Domar. Meskipun saya udah nggak main lagi, tapi tiap ada set baru tuh saya menyempatkan buat brewek. Dan kemarin sih mudah banget ya, tinggal beli set spesial tuh 2 biji gitu, dapat kartu promonya juga kan kayak seneng banget lah, ada rasa yang terobati. Berarti saya nge-TCG tuh udah berapa tahun? Sekitar belasan lah ya. Jadi ketika sekarang TCG booming, jujur agak aneh, beradaptasi lebih tepatnya. Yang tadinya mungkin barang-barang itu tuh agak susah dicari dan orang-orang tidak tahu, sekarang sudah jadi barang-barang yang lumrah. Contoh paling umumnya kayak sleeve tuh. Terus sekarang top loader, orang-orang udah pada tahu top loader. Terus kayak kartu-kartu yang mahal tuh. Ya dari dulu juga udah ada kartu yang mahal. Jadi sorry to say, ketika saya sekarang menjadi content creator tidak menjadi yang nora kayak ngelihat kartu ini 100 juta guys, 200 juta. Buat comeback ke per-TCG-an, jujur saya agak bingung mau main apa. Jadi kan sekarang TCG udah banyak banget lah ya. Waktu dan budget saya tidak sebebas itu dong buat ber-TCG. Jadi harus dipilih nih. Nah, kandidat yang mau saya mainin itu berdasarkan harga decknya, terus base playernya ada berapa tiap weekly, dan yang jelas seseru apa mekanisme TCG-nya. Tadinya ada 3 kandidat kuat dari 2 yang harus saya pilih, yaitu Pokemon, One Piece, sama Digimon. Gue kan Digimon banget ya anaknya. Ternyata Gundam card game itu base playernya lumayan banyak. Tapi setahu saya dulu tuh Gundam ada card gamenya juga lah. Udah kayak turnamen internasional gitu, tiba-tiba gamenya diberhentiin gitu. Kan orang-orang jadi malas ya ketika udah bikin deck mahal kompetitif, lah jadi dead game. Isu awalnya orang-orang pada malas main Gundam tuh takut dapet treatment kayak gitu lagi. Tapi sekarang ternyata tidak, banyak banget yang main lah pokoknya. Terus saya tuh udah milih nih, yang akan saya mainkan adalah Pokemon dan One Piece. Cuma waktu lagi nyari deck One Piece, harganya tidak on budget, ya di atas 2 juta lah. Ada sebenarnya yang di bawah itu, cuma kan tidak meta dan kompetitif, jujur agak malas ya maininnya. Ya udah, akhirnya main Gundam.
Sekarang saya mau ceritain deck yang saya pakai mulai dari Pokemon dulu. Jadi saya main Pokemon tuh turns out ada senior saya di kampus dulu yang main Pokemon dan jago. Padahal zaman dahulu kala ya dia tidak TCG, even kayak jauh lah dari TCG pokoknya. Terus pertama lihat dia bisa hand shuffle, terus kayak nunjuk tap kalau lagi main, terus kayak table shuffle gitu, terus ngajarin saya yang kayak ini tuh kartu ini harusnya dipakainya buat ini biar lebih ini anjir, kayak respect. Itu tuh the same vibes ketika saya dulu main Yu-Gi-Oh. Jujur dulu main Yu-Gi-Oh tuh agak hoki soalnya lingkungan yang saya dapetin tuh orang-orang yang kompetitif dan baik. Tadinya deck yang mau saya buat itu adalah Dragapult, karena dulu juga terakhir kan main Dragapult via sama-sama spread damage. Waktu pertama main itu senior saya ngasih pinjam saya deck Lucario. Sebenarnya itu deck yang newbie banget, taktiknya real straightforward, tinggal ngeluarin Lucario terus pukul kayak gitu. Klik lah saya sama deck itu yang akhirnya sekarang saya pakai Mega Lucario. Lucunya saya tuh kan harus membiasakan diri lagi ya, kayak draw pertama tuh berapa, terus price-nya tuh naruhnya gimana. Even mulligan aja saya lupa aturannya, kayak aturan supporter gak boleh dipakai di turn pertama aja lupa. Jadi awal-awal main sama orang tuh selalu dikomentarin kayak baru main ya, terus saya jawab enggak, ini lagi ngebiasain, udah lupa nih baru comeback gitu. Oh iya, dari kapan mainnya gitu, dari set apa? Terus tiap kali saya jawab kayak GXV gitu langsung kayak pada kaget aja, serasa lihat sesuatu yang ancient atau tua banget. Oh gitu ya, iya kelihatannya sih mainnya gagu tapi itu tangannya kayak udah cetak gitu. Iya, yang saya bisa tuh cuma cetak-cetaknya doang. Cara mainnya sih sudah lupa ya. Ini udah mau 2 bulan saya main Lucario dan cukup puas lah dengan hasilnya. Weekly-nya crazy sih, saya respect banget. 64 orang coy, full slot terus. Dan yang kalau di lokalannya sekitar 32 sama-sama full slot juga atau sekitar 20-an. Paling oke sih di yang 64 orang itu skornya 32. Kalau yang 20-an orang pernah second place. Setelah lumayan mencengkram cara bermain Pokemon lagi, kayaknya saya bakal ganti deck deh. Jadi yang lebih oke dan sesuai dengan playstyle-nya saya. Buat yang Gundam, ini lumayan lucu juga lah boleh. Jadi, saya tuh tidak melakukan riset apapun, cuma kayak base meta deck doang gitu. Terus yang muncul kan kayak Dynamesh Rush gitu. Oh, berarti kayaknya harus beli deck Dynamesh dong. Turns out, itu tuh adalah meta dari 2 bulan yang lalu, alias sudah ada luarsa. Dan ya, saya sudah keburu beli ini, siapa? Celestial Drive alias ST07. Terus datang kan tuh saya ke toko kartunya, minta diajarin. Ya, pertama kali main cuma ngegabungin 2 starter itu yang jelas brick banget, itu nggak bisa dimainin lah. Tapi at least di situ saya udah tahu kayak oh alah, ternyata tempo permainan Gundam card game tuh macem-macem. Jadi kayak ada yang maksa main early game, ada yang main mid, ada yang main late juga. Tapi concernnya saya di Gundam card game itu adalah mahal banget harganya. Let's say nih ya, yang tadi saya bilang kan itu Celestial Drive tuh isinya ada Exia sama Dynamesh. Sebenarnya itu tuh 2 deck yang berbeda. Ada Exia Red Purple sama ada yang Dynamesh Rush tadi yang blue hijau. Terus yang saya pengen mainin tuh kan setelah sedikit riset lagi kayak mau nggak mau main Dynamesh merah sama Kyrios gitu. Ternyata perintilan staple-staple dan part-part lainnya itu menghabiskan budget sekitar 1 juta rupiah. Bejir apa bejrot. Terus ini kedua kalinya saya tidak riset. Jadi dengan budget sekitar 1 jutaan tuh saya sok-sokan nih ya WTB Barbatos Blue Purple. Saya mikirnya kayak elah berapa sih Barbatos, paling juga 1.200.000-an udah jadi satu deck. Terus ada yang nawarin nih 800.000, itu tuh Barbatosnya cuma sebiji, Barbatos adapnya cuma 2. Terus ada yang nawarin 3 juta, itu udah full lah, udah bisa jadi 2 deck lah, intinya kayak gitu ya. Terus ada yang nawarin 1,5 juta. Dalam hati saya tuh kayak ya udahlah ntar aja, orang saya pengen yang 1 jutaan kecil gitu, belum dinego kan tuh. Entah kenapa waktu itu tuh langsung kayak lihat emang berapa sih harga Barbatos kok bisa 3 juta. Saya search tuh Barbatos first form, bejrot 3.500 yen sebijinya, harus 4. Nah, yang 1,5 juta ini udah full banget lah. Dapat Barbatos Lupus, dapat Gusion, sama dapat part biru-birunya kayak RX78, terus staple-staple lainnya juga itu tuh kayak lebih dari 1,5 bro gitu. Kayak 1,5 juta tuh mungkin dia cuma ngitung harga Barbatosnya doang ya. 3.500 kali 4 tuh udah 14.000 yen coy. Nah, setelah saya riset sedikit, ternyata deck yang paling meta dan paling menyebalkan itu adalah deck Barbatos Agro. Walah, ternyata ini populer berarti
berarti gue bisa dong kompetitif di turnamen. Yoi banget nggak? Sembari menunggu paket deck Barbatos gue yang terkuat itu datang, saya latihan di Mobile Suit Arena dari pagi sampai malam mentok. Decknya nyampe hari Jumat, dan Jumat malamnya Bandai mengeluarkan band list yang intinya menyunat total deck aggro Barbatos biru ungu. Dalam hati itu kayak anjing bangsat babi sih gitu. Cuma kalau secara meta analisisnya itu saya juga cukup mempertanyakan kayak kenapa sih Barbatos biru ungu ini tuh lama banget gitu. Soalnya kayak ada beberapa kartu yang aneh buat saya. Kayak krocok-krocok kecil yang kosnya 1, statusnya 2/2. Itu tuh kenapa bisa bawa belasan biji? Maksudnya pantas bisa unggul banget di early game karena ngeluarinnya kos-kos yang kecil tapi bisa langsung pukul shield lah, intinya kayak gitu ya. Padahal kemarin tuh Gundam card game belum genap 1 tahun tapi Barbatos ya sudah merajai since awal ada dia. Dan bikin metanya nggak variatif aja, jomplang banget. Itu kayak standar banget lah di TCG kalau deck yang terlalu OP kayak gitu disunat. Enggak sih, menurut saya sebenarnya bukan masalah di agronya, tapi ya so much to talk about lah, nggak sekarang pokoknya. Jadi umur saya pakai deck ini itu cuma 2 minggu, 2 kali ikut turnamen, dua-duanya kalah terus. Skornya di minggu pertama 0-4 karena saya tidak bisa menggrasep game Gundam itu kayak gimana, jarang main juga kan. Pokoknya beda aja main di Mobile Suit Arena sama main di fisik. Jujur saya main di fisik tuh agak pusing karena yang statusnya 4/4 itu jujur bikin saya pusing somehow, entah kenapa. Terus di week terakhir saya mainin Barbatos juga ya tetaplah kayak cuma menang 1 apa ya. Jelek pokoknya skornya. Dan Barbatosnya harus dirombak menjadi full Tekadan atau bisa varian deck lain, mungkin RX78 nya kepake. I don't know juga ya meta GD5 ini kayak gimana ntar ke depannya. Dan begitulah cerita saya yang bisa balik main TCG lagi. Ya semoga ke depannya bakal ada konten ke TCG terutama vlog atau gameplay kali ya. Let's see.